Nah, oke, yang pertama kita lihat dulu. Ya, tadi yang pertama telah kita bahas tema. Nah, tema itu merupakan persoalan utama dalam sebuah cerita. Ya, jadi persoalan utama dalam sebuah cerita itu adalah tema. Ya, itu disebut dengan tema. Kemudian yang kedua itu tokoh. Nah, tokoh itu adalah orang yang atau pelaku yang menjadi pemeran, ya, atau orang yang memerankan dalam sebuah cerita tersebut. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan tokoh. Kemudian watak. Watak merupakan sifat perilaku atau sifat pelaku dalam sebuah cerita. Ya, sifatnya itu seperti apa? Ya, kemudian alur. Nah, alur merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita atau rangkaian runtutan suatu peristiwa mulai dari awal sampai akhir. Itu yang disebut dengan alur. Kemudian yang kelima, latar. Ya, latar ini dia berhubungan dengan tempat terjadinya peristiwa dalam cerita tersebut. Ya, misalnya tempatnya di mana, di rumah, misalnya di taman, ya, atau di kota atau pedesaan, ya. Nah, itu berhubungan dengan tempat. Kemudian yang terakhir itu adalah amanat atau pesan moral, ya. Nah, itu disampaikan oleh pengarang. Ya, di dalam sebuah cerita pasti ada pesan, ada amanat yang ingin disampaikan oleh orang, ya, yang membuat cerita tersebut. Ya, itu disebut dengan pengarang. Jadi di situ, ya, dia selalu menyelipkan pesan moral yang ingin ia sampaikan kepada pembaca yang misalnya membaca karya yang sudah ia buat. Ya, jadi di situ selain mereka membaca, mereka juga tahu apa pesan yang ingin disampaikan dari cerita tersebut. Kemudian apa amanat dari gambar itu, ya. Apa saja manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita sudah membaca cerita tersebut. Nah, itu dia. Nah, kemudian dari segi peranan tokoh itu dibagi menjadi dua bagian. Ada yang dimaksud dengan atau disebut dengan tokoh utama, kemudian ada tokoh tambahan. Nah, tokoh utama itu adalah tokoh yang punya peranan yang penting dalam sebuah cerita atau orang yang berperan paling banyak di dalam sebuah cerita tersebut. Kemudian tokoh tambahan. Nah, tokoh tambahan itu adalah tokoh yang muncul sesekali saja atau beberapa kali ketika dibutuhkan. Ya, itu disebut dengan tokoh tambahan. Kemudian dari jenis tokoh berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama itu adalah protagonis. Nah, protagonis ini adalah tokoh yang mengembangkan peranan utama pada sebuah cerita. Biasanya menjadi idola karena memiliki sifat yang baik. Ya, ini adalah jenis tokoh berdasarkan sifatnya, yaitu protagonis. Kemudian yang kedua, dari jenis tokoh berdasarkan sifatnya itu yang kedua adalah antagonis. Nah, antagonis itu adalah tokoh penentang, ya, orang yang menentang, ya, di dalam sebuah cerita tersebut. Ya, nah, tokoh antagonis ini digambarkan memiliki sifat yang jahat, ya. Dia selalu berbuat jahat, tidak pernah berbuat baik. Ya, dia selalu menentang kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang baik. Dia tidak suka, ya, dia selalu ingin orang berbuat jahat seperti dirinya. Itu yang dimaksud dengan tokoh antagonis. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah tokoh tritagonis. Nah, tokoh tritagonis itu merupakan tokoh pembantu atau tokoh penengah di dalam sebuah cerita. Ya, jadi itu beberapa tokoh yang termasuk ke dalam apa? Dalam apa tadi? Ke dalam sebuah tokoh di dalam cerita, ya. Jadi ada 3, ada antagonis, ada protagonis, dan ada tritagonis. Nah, itu sudah punya pengertian masing-masing, ya. Sifatnya itu seperti apa kalian sudah tahu, sudah kita bahas tadi. Oke, nah, jadi anak-anak itu tadi materi kita di pembelajaran kedua, tema 8 subtema 1, ya. Karena tidak terlalu banyak materinya, ya. Oke, minggu depan kita akan bertemu lagi di pembelajaran ketiga, keempat, 5, 6, dan seterusnya sampai ulangan. Nah, oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup dengan doa salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Selamat belajar, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.